Tapi aku belum punya apa-apa. Aku belum punya baju baru seperti teman-temanku. Aku tidak punya siapa-siapa, Mak. Andaikan Mak masih ada, andaikan ibu masih ada, andaikan bapak masih ada, pasti aku bisa memakai baju baru sama seperti teman-temanku. Andaikan Mama masih ada, aku pasti bisa makan makanan yang enak-enak kesukaanku. Dengan air mata yang masih menetes di pipinya, pulanglah ia ke rumahnya sambil menjenguk di balik jendela rumahnya. Ia melihat teman-temannya asik bermain dengan memakai baju barunya. Kalau kita saksikan suasana seperti ini, sampai hatikah kita kalau Lebaran ini kita rayakan dengan penuh kemewahan, sementara mereka kita lupakan. Namun kita masih belum terlambat, hadirin rahimakumullah. Kita didekap oleh ibu kita. Alhamdulillah, ayah juga bekerja semakin giat agar kita punya biaya, agar kita bisa jadi bayi yang sehat. Kenanglah waktu kita masih bayi dulu, siang malam kita dijaga oleh orang tua kita. Mereka tidak rela kalau ada satu nyamuk saja yang menggigit kita. Mereka tidak rela kalau ada satu nyamuk yang menggigit kita. Lebih baik ibu yang lapar daripada kita yang lapar. Sedang nikmat-nikmatnya makan, tidak merasa jijik beliau karena kita membuang kotoran. Kalau kita sakit, apapun rela beliau lakukan agar kita bisa kembali sehat. Bahkan menukar nyawa pun mereka rela. Semakin lama kita semakin besar dan semakin menyusahkan, dan mereka tidak pernah mengeluh barang sedikit pun. Dan ingatlah, dulu menjelang kita sekolah, orang tua kita tidak bisa lagi memijit kakinya, kita tidak bisa lagi mencium tangannya, mencium kakinya. Andaikan orang tua kita sudah diusung di kuburan, kita dimasukkan. Ketika dimasukkan di liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, ketika itulah terakhir kali kita melihat jasad ibu kita, jasad orang tua kita. Sesudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita lihat dan kita pandagi. Ketika kita sampai di rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaiannya yang masih tergantung di dinding. Ketika itu barulah kita sadar, mengapa ketika beliau masih ada disia-siakan. Mengapa kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita? Kenapa kita selalu gigir serba dihitung pada orang tua kita? Padahal orang tua kita tidak pernah menghitung memberikan kebaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, mumpung kita berada di hari yang suci ini, mari kita memohon ampun dan maaf kepada orang tua kita atas segala kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan kepada beliau. Akhirnya, mari kita senantiasa berdoa, semoga Allah menerima segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan dan mengampuni segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan pula Allah masih berkenan memberikan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun yang akan datang. Amin. Ya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni semua kedurhakaan kami, ya Allah. Ampuni kami sering mengecewakan dan banyak melukai hati kedua orang tua kami. Jadikan saubur kami jadi anak yang pandai berbakti, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan untuk dunia akhirat orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anaknya, ya Allah. Darah daging mereka ada di tubuh kami. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa umurnya. Andaikan suatu saat kau panggilnya, punilah, ya Allah. Wafatkan orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, muliakan kedepanannya, ringankan hisabnya. Jadikan orang tua kami bahagia di surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina